Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, SIP MSI. Saya berasal dari Universitas Gajah Putih Takengon, Aceh. Saya mengajar di Universitas Gajah Putih sejak tahun 2015 sampai sekarang. Tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dengan jurusan Ilmu Pemerintahan, lulus tahun 2011. S2 saya juga menempuh pendidikan di universitas yang sama, yaitu Universitas Diponegoro Semarang dengan jurusan Ilmu Politik, lulus tahun 2014. Spesialisasi saya ataupun kepakaran saya yaitu di bidang ilmu politik, partai politik, politik lokal, dan ilmu politik. Saya mengajar di dua prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu pada program studi Administrasi Negara dan ilmu komunikasi. Saya mengajar di semester ganjil, yaitu pengantar ilmu politik pada program studi ilmu komunikasi, masing-masing 3 SKS. Pada semester ganjil di ilmu administrasi negara, saya mengajar mata kuliah teori politik dan mata kuliah otonomi daerah, masing-masing 3 SKS. Pada semester genap saya mengajar di ilmu administrasi negara, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Governance Digital, dan Komunikasi Politik, masing-masing 3 SKS. Adapun teknik mengajar saya di kelas merupakan pengajaran langsung di kelas. Tentunya pada hari ini sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan teknik pengajaran saya, alangkah baiknya saya menjelaskan deskripsi mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengambil deskripsi mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan capaian Sistem Politik Indonesia tersebut. Secara singkat, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, mata kuliah yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami sistem politik Indonesia yang sedang berlaku di Indonesia. Dalam kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu dikenalkan kepada pendekatan sistem politik Indonesia. Setelah itu, mahasiswa dikenalkan kepada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan politik. Setelah itu, mahasiswa dikenalkan dengan fungsi-fungsi output yang merupakan bahasan dalam kuliah ini, yaitu seperti kelompok kepentingan, partai politik, pemilu, partisipasi masyarakat, badan eksekutif, badan yudikatif, dan sebagainya. Selain itu juga dibahas sistem dalam sistem politik ini, politik yang sedang berlaku di Indonesia ataupun sistem politik di zaman parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Capaian mata kuliah ini, Sistem Politik Indonesia, mahasiswa mampu menganalisa konsep-konsep sistem politik yang meliputi analisis politik, reformasi konstitusi, implikasi politik, dan budaya politik. Mahasiswa mampu mengidentifikasi budaya politik sehingga dapat memberikan solusi terhadap budaya politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis budaya politik sehingga dapat memberikan solusi terhadap budaya politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa dituntut untuk menganalisa dan berinteraksi dengan aktor-aktor politik dalam governansi publik seperti penyusunan kebijakan publik, manajemen pelayanan publik tingkat lokal maupun nasional dalam aspek sosial dan politik, ekonomi dengan pendekatan ekonomi politik. Selanjutnya, mahasiswa dituntut
mampu mengidentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, yaitu di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Teknik pengajaran saya yang saya gunakan dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran langsung, di mana pembelajaran langsung ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia, kemiliteran di Indonesia, pemilu di Indonesia, dan demokrasi di Indonesia. Dalam pembelajaran langsung ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, menggambarkan mata kuliah dan tujuannya kepada mahasiswa, supaya mahasiswa memahami apa itu sistem politik Indonesia, bagaimana analisisnya. Dan selanjutnya saya memberikan pokok bahasan yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia. Pada tahapan selanjutnya, saya memberikan kontrak kuliah kepada mahasiswa, yaitu di sana berkaitan dengan penilaian, disiplin, sistem penilaian yang akan ditandatangani oleh komting dari salah satu mahasiswa yang menempuh mata kuliah sistem politik tersebut. Selanjutnya, saya juga menggambarkan dan memberikan pemahaman berkaitan dengan tahapan-tahapan pembelajaran pada rencana pembelajaran semester. Dalam perkuliahan ini, saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Juga saya memberikan penilaian berkaitan dengan rubrik penilaian seperti absensi berapa persen, ujian tengah semester berapa persen, dan ujian akhir berapa persen. Pada tahapan ketiga, saya membuka peluang kepada mahasiswa berkaitan dengan pemahaman yang mereka pahami berkaitan dengan sistem politik, ataupun apa yang saya ajarkan, apakah mereka memahami atau tidak. Saya membuka peluang itu supaya mahasiswa bisa berinteraksi dengan saya, bisa berkomunikasi dengan saya berkaitan dengan sistem politik Indonesia tersebut. Tahapan terakhir dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu latihan mandiri, di mana latihan mandiri ini akan memberikan sebuah penilaian bagi saya bahwa mereka memahami apa yang saya ajarkan, memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya memberikan tugas-tugas yang berbentuk fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ataupun di daerah berkaitan dengan sistem politik Indonesia. Seperti itu. Dengan demikian, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas, yaitu berkaitan dengan mata kuliah sistem politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini menyambung pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini kita berbicara berkaitan dengan pemilihan umum. Ya, di sini nanti kawan-kawan dan teman-teman boleh bertanya berkaitan dengan apa itu pemilu. Berkaitan pemilu ini merupakan salah satu materi yang ada di sistem politik Indonesia. Dari materi sebelumnya ke militer dan politik dan di Indonesia, pertemuan selanjutnya itu berkaitan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum itu biasanya selalu kita lakukan 5 tahun sekali, itu pasti dengan konsep kenegaraan kita. Harapan kita dengan pemilu itu akan menjadi daerah akan lebih baik, negara akan lebih baik. Bahkan dalam proses pemilu ini itu menentukan
bagaimana nasib kita ke depan. Bagaimana nasib kita ke depan? Tentu harapan kita dengan pemilu ini tentunya daerah-daerah ataupun negara itu akan melahirkan sebuah pemimpin yang mempunyai kekuasaan, power untuk mengatur kemana arah negara tersebut. Kita lihat misalnya dalam proses pemilihan ini memang ditentukan oleh pada prinsipnya politik. Politiklah yang menentukan segalanya dalam proses meraih kekuasaan. Contoh misal, baik ini partai politik ataupun misalnya lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat sendiri. Harapan inilah yang bisa mengembangkan politik itu akan lebih bagus dan melahirkan kandidat-kandidat yang terpilih melalui pemilihan umum. Pentingkah pemilihan umum itu? Penting. Jelas penting. Karena mengingat contoh saja kita di daerah Aceh Tengah. Pemilu tahun akan datang akan diadakan tahun 2024. Serta merta di situ kita harus ikut terjun ke dalamnya. Baik itu di daerah, provinsi dan sebagainya. Justru itulah yang menentukan nasib kita. Bagaimana nasib negara ini akan lebih baik. Begitulah pentingnya pemilu tersebut. Kalaupun tidak ada pemilu, tentunya dengan sistem politik kita itu kan berbeda. Saat ini kan kita menganut misalnya demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi Pancasila ini yang berasaskan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Bayangkan kalau seandainya misalnya saudara Nisa tidak terlibat dalam pemilu. Bayangkan betapa buruknya negara ini ke depan. Mungkin dengan Nisa memilih seseorang tentu akan menjadi presiden. Ya, harapan itulah kita harapkan. Kita sebagai manusia, masyarakat, itu harus terlibat dalam pemilu. Baik misalnya dari pengawasan, baik itu dari kita masyarakat. Nah, pada intinya kita melahirkan sebuah status negara yang akan lebih baik. Nah, contoh saat ini misalnya, kalaupun misalnya presidennya saat ini ternyata berbeda dengan apa yang kita inginkan. Inilah kesempatan kita untuk memilih di 2024. Memilih siapa kira-kira siapa yang cocok. Karena kalau tidak adanya rakyat mungkin mereka juga tidak akan terpilih. Nah, itu salah satu tema pada hari ini yang menjadi ujung tombak bagaimana sistem politik itu akan lebih demokratis, lebih mengutamakan masyarakat. Nah, kalau tidak ada kita ya tidak ada mereka. Ya itulah harapan kita. Ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, kalau tidak ada, saya sampaikan materi sedikit lagi ya. Pemilihan umum itu merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Ya, penting sekali. Di sana ada beberapa kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Ya, adanya partisipasi masyarakat. Mempertahankan kekuasaan. Pada intinya, pemilu itu adalah mempertahankan kekuasaan. Inilah kesempatan kita sebagai intelektual muda, Anda dan kawan-kawan nanti kalaupun ikut terjun di dunia politik. Sah-sah saja, Anda, saya dan kawan-kawan itu mempunyai kesempatan untuk itu. Jangan berharap, ya kan? Jangan berharap asalkan menjadi ibu rumah tangga, ya jangan. Ya kan? Jangan. Bagaimana misalnya si saudara Nurul itu bisa menjadi anggota dewan? Ya sah-sah saja. Ya kan? Nah, itulah kesempatan kita. Ada juga misalnya adanya partisipasi masyarakat.
Dalam pemilu itu kalau tidak ada partisipasi kita sebagai masyarakat, pemilu akan gagal. Itu salah satu. Pemilu ada, siapa yang memilih? Kan tidak ada. Nah, tetapi kalau bagaimana partisipasi masyarakat dengan pemilu tersebut. Harapan kita ke depan sebagai masyarakat civil society, masyarakat yang memahami itu, kita harus jeli. Kita berharap pemilu akan datang, kita negara sedang berkembang dengan sistem politik yang kita anut ini, tentu harapan kita akan lebih bagus step by step, tahun demi tahun. Itulah harapan kita. Justru dalam proses pemilu, kita berharap money politik, buying vote, pembelian suara, tentu itu akan berkurang. Bagaimana etika kita lebih kita dahulukan dalam proses bernegara. Ada juga selanjutnya itu adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Disinilah hak-hak kita sebagai warga negara mempunyai hak terhadap negara ini. Begitu pentingnya kita sebagai masyarakat. Ada jaminan hak-hak. Bukan saja dia orang politik ataupun terjun di dunia politik, tetapi hak sipil kita. Disitulah sebenarnya kalau kita melihat kita sebagai masyarakat rugi sekali rasanya kita golput. Karena dengan satu suara dalam proses pemilu, hak kita sebagai haknya si Uliana misalnya, rugi kan? Itulah kesempatan kita. Nuansa-nuansa ini biasanya kalau kita sebagai masyarakat, saya tunggu sebenarnya, saya pribadi saya tunggu. Mungkin saya bisa, negara ini menganggap bahwa saya itu ada. Bayangkan misalnya kalau si Nurul Rahmah ini tidak memilih dalam pemilu. Di mana dia terlibat dalam bernegara. Disitulah kita terlibat bernegara. Walaupun yang kita pilih itu secuil. Bayangkan kalau 10 sama 10 siapa menang? Kan gak ada. Hanya satu suara yang bisa memenangkan kita. Begitu juga kita memilih pimpinan kita. Itulah harapan kita ke depan. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Adanya partisipasi, jaminan, hak-hak sipil kita, baik politik kita. Apalagi sifatnya di Indonesia dengan pemilu, disitulah kita menyarukan hak-hak politik kita. Ada yang menjadi tim sukses, ada yang menjadi ini, ada yang membawa ini, ada yang membawa ini. Itulah pesta demokrasi namanya. Ya kan? Makanya justru itu pada hari ini saya rasa membuka cakrawala kita sebagai intelektual muda ataupun civil society ataupun masyarakat yang berpendidikan, membangun sebuah negara yang akan lebih baik. Ya, makanya jangan coba-coba. Jangan berharap misalnya si Rahmah hanya sekedar ingin jadi istri gitu. Ya, harapan kita itu antara perempuan dengan laki-laki itu haknya sama dalam proses hak sipil dan politik. Ya kan? Itulah salah satu bagaimana pentingnya pemilu. Mungkin berbeda dengan negara di luar sana bahwa pemilu itu kan sangat berbeda dengan kita. Tetapi kita sudah berusaha bagaimana melibatkan sebuah masyarakat dari menengah atas sampai ke bawah, sampai ke desa-desa. Mungkin kalau di kita sampai ke kampung seperti itu. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama supaya pemilu itu akan lebih bagus, lebih baik. Mungkin kehidupan perekonomian kita pun akan lebih baik. Itu kita rasakan saat ini. Misalnya kalau kita lihat misalnya bagaimana pemilihan Orde Baru. Masa itu berbeda cara pemilihan. Kalau misalnya kita lihat pemilu tahun 1955, ini awal pemilu. Di mana awal pemilu sejak itu? Pemilu itu ibaratkan seperti keterwakilan.
keterwakilan kedaerahan. Dulu ada namanya Partai Pasundan, Partai Borneo. Nah, itu banyak. Itu bagaimana para pendahulu kita itu sudah menyusupi bagaimana mementingkan kepentingan masyarakat. Karena kita itu berbeda, kita itu berbangsa dan bertanah air, Bhinneka Tunggal Ika. Berapa suku di Indonesia? Ratusan mungkin. Ya kan, warna kulit corak ribuan mungkin. Bagaimana misalnya kalau kita menyatukan itu dalam proses satu negara dan bernegara dalam satu sistem politik Indonesia? Rasanya sulit kan? Itulah faktor penting sebenarnya. Kita tidak perlu melihat bagaimana sistem pemilu seperti di sana, tetapi bagaimana kita melakukannya dengan baik, luber, jujur, adil dan sebagainya. Tidak memainkan money politik dan sebagainya. Ke depan seperti itu. Anda ini, teman-teman ini kan dicetak untuk itu. Ya kan? Bukan sekedar hanya menamatkan S1, bukan. Tetapi itulah harapan kita. Nah, itu menjadi instrumen penting dalam proses pemilu itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Menurut Robert, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan yang modern. Saya pribadi bersependapat dengan Robert bahwa pemilu itu adalah sesuatu hal yang memang adil, jujur. Karena di sana walaupun ada semacam ajakan, hasutan dari kandidat yang memang tidak bertanggung jawab, itu bisa kita hindari. Justru pemilihan umum itu penting karena di masa zamannya demokrasi. Kita ini kan demokrasi Pancasila. Bagaimana demokrasi kita itu berbeda mungkin demokrasi ke barat-baratan, ke timur-timuran, tetapi kita khas demokrasi Pancasila. Sifatnya seperti apa? Ya mungkin Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia. Kita tetap menjaga keutuhan kita, persatuan Indonesia. Walaupun kita itu bermacam suku, ribu-ribuan suku bahkan. Contoh kita di daerah saja di Aceh, berapa suku? Acehnya, Gayunya, anak jamenya, apalah itu misalnya. Ya kan? Apalagi kita pergi ke timurnya Aceh, ada Lamno ya kan, bermata biru. Nah, itulah harapan sebenarnya bagaimana kita menitik beratkan pemilu itu penting sekali. Seperti yang dikatakan Robert, adanya pemilu itu menyongsong pemerintahan yang bagus, zaman modern seperti itu. Bukan lagi sekedar saya memilih Rahma ya, sama kayak istri saya namanya Rahmah ya. Jadi itu ya. Makanya ke depan kita memang harus terlibat dalam proses pemilu itu. Karena pemilu itu menjadi hak-hak politik kita pribadi, hak-hak politik sipil dan sebagainya. Ya kan? Itu menjadi gambaran apa yang dikatakan oleh Robert. Justru ini menjadi parameter bagi kita bahwa kalau suksesnya pemilu itu di Indonesia tentu kita merasa negara ini akan modernisasi. Dengan siapapun bisa menjadi pemimpin. Yang penting etikanya diubah, bukan hanya sekedar memiliki uang boleh menjadi kandidat. Tetapi kita ke depan berharap bahwa adanya etika yang memang selalu muncul bukan karena kos politiknya, tetapi bagaimana kemampuan dia untuk membangun sebuah negara gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjana dari Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 4.
Yang mau saya tanyakan itu Pak, jadi tentang pemilu ini lah, tentang khususnya untuk pemilu 2024. Ya. Jadi Menteri Kominfo itu pernah mengusulkan ke Komisi 2 DPR RI sistem pemilihan untuk di 2024 itu diterapkan saja electronic voting. Tanggapan Komisi 2 sendiri itu sebuah usulan yang bagus, tapi Indonesia itu belum siap dianggap oleh Komisi 2 untuk melaksanakan itu. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Apakah Indonesia sebetulnya sudah siap, atau apakah tanggapan dari DPR itu adalah untuk mempertahankan sistem lama yang mereka masih bisa memanipulasi hasil pemilunya? Ya. Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa saya rasa ya. Memang betul, pada hakikatnya memang kalau kita beranjak kepada melihat negara-negara adidaya, misalnya seperti Amerika, sudah menggunakan electoral vote. Mungkin sebagian keterwakilan dari masyarakat. Tentu harapan kita memang, kalau saya pribadi, alangkah baiknya memang walaupun misalnya kita beralih ke apa yang disarankan oleh masyarakat supaya akan lebih maju, mengurangi money politik, mengurangi kejahatan-kejahatan politik yang memang serta-merta hanya mengambil keuntungan pribadi di saat pemilu seperti itu. Tetapi harapan kita kan seperti ini. Kita sebagai masyarakat, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Saryandi tadi. Apa yang katakan Saryandi misalnya? Kenapa kita tidak beranjak ke hal yang memang akan lebih menarik bagi kita? Tetapi sama-sama bisa kita terapkan hak-hak politik kita. Hak-hak sipil kita untuk memilih. Justru kadang kalau memang sistem pemilu ini sangat kacau balau, kita rasa kenapa kita tidak berusaha? Siap tidak siapnya, justru kita akan tidak berpikir ke sananya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri dulu sebagai negara yang sedang berkembang menjadi berkembang. Harapan kita seperti itu. Karena betul apa yang katakan Sarel tadi, bahwa banyak sekali memang kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu. Contoh, walaupun ada misalnya pengawas pemilu atau disebut Bawaslu kalau di kabupaten, ini mempunyai kesempatan bagi kita semua untuk terjun ke sana. Tetapi adakah yang melapor atau tidak? Ya itu. Justru kita berharap negara ini akan melindungi kita sebagai pelapor. Mampukah negara melindungi kita sebagai pelapor tetapi dijadikan terlapor? Bayangkan aja, kita kewalahan kan. Ya. Kita berharap apa dikatakan Saryandi tadi, bahwa berharap negara ini mampu akan mengatur kembali bagaimana sistem pemilu yang akan datang. Mungkin pun kalaupun misalnya waktu dekat negara akan kewalahan dalam tersebut, tetapi mungkin bisa kita patokkan di tahun yang akan datang, misalnya tahun 2028 misalnya, atau 2029 misalnya. Ya, itu harapan kita sebenarnya. Nah, ini logika sekali saya rasa, karena mungkin sistem pemilihan itu dari rakyat untuk rakyat, untuk memilih kekuasaan yang duduk di parlemen, itu kan kita sejak zaman reformasi. Tahun 98. Disitulah kita bergerak bagaimana masyarakat itu dilibatkan. Kalau zaman sebelumnya, di masa Orde Baru, ini kan kelihatan sebenarnya. Orde Baru itu bagaimana menunjuk hanya perwakilan. Kita tidak bisa, tetapi sekarang bisa. Di zaman proses pemilihan umum saat ini, siapapun mempunyai hak-hak untuk menjadi duduk di parlemen, menjadi pengawas, menjadi penyelenggara KIP dan Panwaslu. Kalau kita di Aceh itu namanya KIP, ya, karena ada aturan tersendiri seperti itu. Itulah harapan kita sebenarnya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ada beberapa hal tentang pemilu. Pemilu itu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam perdagangan demokrasi. Ada sebuah kedaulatan di sana yang memang penting sekali dalam proses negara demokrasi.
Kedaulatannya apa? Ya, ada hak-hak kita sebagai masyarakat terus ikut berjuang dalam memilih kekuasaan. Walaupun misalnya kita tidak terjun dalam kekuasaan tersebut. Ini dia. Makanya kita itu, saya pribadi sebenarnya kalau melihat bahwa di kampung-kampung yang terjadi di kita, bahwa apa itu pemilu menyusahkan kita. Justru pemilu itulah yang membuat kita bagaimana negara akan lebih baik. Bayangkan seandainya misalnya kalau si Nisa tidak memilih. Tetapi bagaimana dia menuntut hak-haknya kepada yang terpilih. Kesempatan kita itu. Misalnya sudah terpilih kandidat dipilih di dalam proses pilkada. Tetapi kita bisa mengkritik. Kita bisa meminta. Kita bisa mengembalikan arah dan alurnya akan lebih baik. Itu harapan kita. Nah, makanya semata-mata kita memang secara real, secara faktu di juru kita harus ikut terjun dalam proses politik ini. Kan pernah saya bilang di pertemuan selanjutnya, politik itu menjadi jantungnya sebuah negara. Bayangkan kalau tidak ada politik, kalau mungkin tidak ada suami itu masih bisa gonjang-ganjing. Ya kan? Bayangkan kalau politik tidak ada dalam proses kita bernegara. Karena semuanya kekuasaan itu ditentukan oleh partai politik. Baik itu supra ataupun infra. Ini rata-rata sebagian ada di melalui pemilihan umum. Ada bupati, ada MA, presiden dan sebagainya. Ini juga sama. Hal inilah yang sama-sama berkontribusi membangun sebuah negara, terciptalah sebuah negara yang akan lebih baik. Kita mempunyai kesempatan sama seperti negara lain, walaupun misalnya kita ada beberapa hal yang kita anut dari sistem kepartaiannya ataupun sistem pemilunya, tetapi harapan kita kan berbeda. Kan tidak mungkin kan pemilu di Timur Leste misalnya kita bawa ke sini, kan tidak mungkin. Bahkan kita pun melihat yang lebih baik seperti itu. Itulah harapan-harapan yang memang penting sekali. Ya, pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Ya kan? Dari instrumen ini sebenarnya untuk menjaga kedaulatan kita. Bahwa pemilu itu merupakan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Kalau kita melihat, bagaimana kita melihat dalam demokrasi Pancasila? Keterwakilan semua masyarakat, bukan keterwakilan masyarakat. Keterwakilan semua masyarakat. Walaupun yang dipilih itu merupakan keterwakilan. Yang memilih siapa? Ya kita kan sebagai masyarakat. Apalagi di zaman modern. Contoh misalnya kalau kita lihat Syahrial. Tahun 2024 ikut parlemen DPR RI. Itu hak kita. Kalau mungkin misalnya saya melihat visi misinya Syahrial bagus, saya melihat ternyata Syahrial kayak mampu untuk bagaimana membawa aspirasi kita sebagai masyarakat Aceh misalnya untuk duduk di parlemen tinggi di Jakarta sana. Itu harapan kita. Nah, tetapi kan kita boleh memilih. Ternyata kayaknya Syahrial ini gak cocok. Kita boleh memilih. Makanya dalam proses pemilihan umum itu tidak memandang dia siapa, tetapi bagaimana pemilu itu akan menjadi sebuah kepentingan bersama. Ya. Makanya saya akan bilang kayaknya kita ini haruslah terjun dalam dunia politik. Baik secara aktif ataupun tidak aktif. Itu kesempatan kita. Nah, karena dalam pasal Undang-Undang 1945 Pasal 1 itu diwajibkan kita untuk memilih. Ya, ibaratnya kalau dalam sudah balik gitu ya, sudah dewasa gitu. Nah, itulah apalagi kesempatan kita misalnya Anda kawan-kawan misalnya baru berumur 17 tahun itu kesempatan menjadi pemilih pemula. Disitulah pemilih pemula itu disadarkan dengan pendidikan politik.
Karena pendidikan politik bagi masyarakat itu sangat penting sekali untuk menyongsong pemilu akan lebih baik. Tidak mudah menjual suara, tidak mudah menerima apa yang diinginkan oleh kandidat yang tidak bertanggung jawab. Kan sering kali. Justru kadang-kadang kalau kita misalnya memberikan suara kita kepada orang yang tidak bertanggung jawab, itu bahkan kita ibaratnya menggadaikan kedaulatan kita sendiri. Bayangkan, kedaulatan bernegara. Makanya ke depan kita harus siap menyongsong dengan baik. Apapun kata pemerintah pusat, daerah, pemilu, ya kita harus berpesta dengan baik. Berpesta ibaratkan kita pesta pernikahan seperti itu. Di kampung kita akan kita ramaikan seperti itu. Ya, selanjutnya negara mempunyai penduduk besar, demokrasi melalui sistem perwakilan ataupun indirect demokrasi melalui lewat pemilihan. Mungkin kita lebih kepada indirect demokrasi. Pemilihan lewat pemilu. Tidak ada keterwakilan. Saya rasa itulah yang menjadi tolak ukur pentingnya bahwa mungkin negara kita sudah menentukan hak-hak itu. Tentu dengan adanya misalnya lewat pemilu, mungkin semua akan mempunyai kesempatan untuk memilih sesuai dengan keinginannya dan apa yang dia inginkan. Ya kan? Selanjutnya peserta pemilu dapat secara kelembagaan ataupun secara perorangan. Di sini ada sesuatu hal yang proses pemilu itu untuk menentukan kekuasaan ada dengan melalui partai politik. Ada juga tidak. Namanya apa? DPD. DPD ini tidak melalui partai politik, tetapi dengan hak suara kita. Dia mengumpulkan misalnya berbentuk KTP dan sebagainya, ataupun hak suara untuk memilih. Nah, itu. Kan DPD itu Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh masyarakat juga, tapi perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Ya kan, siapa DPD kita? Ada. Ya kan? Nah, ada. Perwakilan Aceh pasti ada perwakilan DPD-nya untuk di Jakarta. Ya. Ini pun sama, proses pemilihannya itu ditentukan oleh di negara kita ini ditentukan oleh pemilu. Bahkan bukan di luar pemilu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kelembagaan partai politik, ya hampir semua legislatif itu dipilih oleh secara kepartaian. Walaupun kita merasa kita agak bingung dengan model-model partai politik di Indonesia. Kita ini kan partai multi partai. Partai banyak, kebanyakan malah. Justru peluang itulah yang menjadi bagaimana ke depan sekiranya mungkin negara mampu untuk melihat bahwa seperti negara di luar sana, partai politik itu hanya beberapa gitu. Jadi harapan itulah yang bisa menjadi keterwakilan kita dalam proses bernegara dan bagaimana mengangkat derajat negara seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Pemilu, kedaulatan rakyat, demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1. Kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Jelas. Kita merasa sebenarnya di negara kita ini kita menjadi orang terpenting, orang paling tinggi dari segala-galanya. Dalam aturan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita memiliki kedaulatan tinggi. Bayangkan kan, kita seorang masyarakat biasa tetapi memiliki kekuasaan tertinggi. Justru rakyatlah yang memilihnya. Siapa penguasa yang betul-betul kita pilih dengan baik. Contoh misalnya yang terjadi, presiden kita pilih itu kita yang memilih.
DPR kita yang memilih. Semuanya kita yang memilih. Bayangkan kalau seandainya misalnya saudara Rahmah tidak memilih, berarti dia tidak mempunyai kesempatan bagaimana bisa mengkritik. Bisa menyampaikan apa yang disampaikan kepada siapa yang kita sampaikan. Kalau kita merasa memilih, kita pasti akan merasa perlu saya sampaikan hal-hal yang memang urgen untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Itu penting sekali. Yang kedua, kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Ya. Perwakilan seperti apa? Bukan semuanya terpilih dan semuanya duduk di parlemen. Contoh misalnya, di dapil kita, misalnya dapil 3 untuk DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Ya kita memilih kan? Kita menempatkan perwakilan kita itu supaya daerah ini akan lebih bagus. Akan lebih baik, akan sejahtera. Terutama dari perekonomian dan kesehatan. Bayangkan dari salah satu ini saja memang tidak dilakukan oleh DPRK misalnya kesehatan. Kalau tidak adanya jaminan kesehatan, Aceh, JKA dulu yang dilebur kepada BPJS, kita kewalahan. Bayangkan kalau misalnya kita di bawah garis kemiskinan rata-rata. Aceh merupakan salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia. Bayangkan. Kalau tidak sanggup misalnya negara untuk membuat kita akan lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat. Bayangkan. Kita mempunyai kesempatan dan harapan yang sama. Negara ini nanti akan lebih bagus. Akan lebih baik dengan kita mendahulukan etika berkewarganegaraan, bermasyarakat. Di saat mana kontestasi pemilu, kita meletakkan etika kita dalam kontestasi pemilu tersebut. Bukan semata-mata mengadakan perlawanan dan permusuhan. Ya. Oke, selanjutnya, pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi. Jelas. Jelas. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi. Ini bentuknya demokrasi. Domos. Rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Itulah yang sebenarnya kita harapkan dalam proses pemilu ini. Dengan adanya pemilu, walaupun konteksnya mungkin kita sudah mulai jenuh dengan pemilu kita, tetapi harapan kita enggak seperti itu. Ya kan? Kalaupun misalnya ini dipilih ataupun tidak dipilih oleh masyarakat, mungkin demokrasi tidak berkembang di Indonesia. Walaupun kita bisa berusaha untuk bagaimana demokrasi kita berbeda dengan demokrasi barat seperti saya bilang tadi. Tetapi demokrasi Pancasila. Ya kan? Ibaratnya mengakomodir sebuah suku, bangsa, pemikiran dalam proses Pancasila tersebut. Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Nah, inilah aspek-aspek penting sebenarnya betapa pentingnya pemilu itu selalu kita dukung, kita songsong supaya memang untuk melahirkan penguasa yang akan lebih baik dan memajukan Indonesia seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi selamat, saya ingin bertanya Pak, tolong slide tadi Pak. Oh ya. Oke. Jadi ada poin yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Itu bukankah Indonesia ini akan mengalami pelemahan demokrasi Pak? Ya. Mengingat seperti pemilu 2024 yang mengatakan bahwa pilkada yang akan dipilih oleh presiden bukannya mengalami pelemahan demokrasi. Oke, baik. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Rika Salufa ya. Apa yang dikatakan Rika bahwa konteksnya berbeda. Kalau kita melihat misalnya demokrasi dengan keperwakilan, jelas. Demokrasi bentuknya kita yang memilih. Tetapi yang memilih itu mulai keterwakilan kita. Nah itu maksudnya.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Rika sebenarnya konteksnya berbeda, tetapi bagus. Saya rasa begini, dalam proses pemilu itu kalau memang misalnya hanya perwakilannya saja yang memilih presiden, misalnya perwakilan kita di Aceh atau di Aceh Tengah, atau perwakilan salah satu partai politik. Kan ada isunya itu kan? Ada isunya bahwa presiden itu dipilih melalui partai politik saja, tidak melalui masyarakat seperti itu. Tetapi saya rasa itulah yang sebenarnya tidak terjadi demokrasi yang hakiki. Tetapi kalau demokrasi dengan perwakilan, demokrasi, maksudnya demokrasi dengan perwakilan, ada keterwakilan kita yang serta-merta kita pilih dengan asumsi jargonnya bagus, keinginannya bagus, ataupun misal visi misinya bagus. Jadi itulah demokrasi dengan keterwakilan, walaupun dalam konteks masyarakat yang memilih, tetapi kita memilih keterwakilan kita. Contoh misalnya dalam parlemen DPR RI, kita memilih bahwa ada keterwakilan kita. Contoh misalnya seperti keterwakilan kita di parlemen. Misalnya siapa dari PKS ada, itu kan dari Aceh. Mereka lah yang kita kirim, tetapi sudah kita pilih secara demokrasi di sini. Nah, baru kita kirim ke Jakarta sana. Itulah harapan sebenarnya berkaitan dengan demokrasi dengan perwakilan. Berbeda mungkin dengan di sebelum tahun itu, kita nggak tahu memilih dia kucing dalam karung. Bayangkan kan? Misalnya seperti gubernur kita hanya dipilih DPR. Itu kan sesukanya DPR kan? Bukan sesukanya kita. Tetapi ini sesuka kita. Anda boleh pilih orangnya, Anda boleh pilih partainya atau siapapun. Inilah yang harapan kita memang bahwa demokrasi itu penting. Ya kan, jangankan itu. Dalam lingkup kecil saja, dalam kontestasi pemilihan reja kampung ataupun kepala desa di kita, khususnya di Aceh. Ya, tapi itu kan membawa dampak penting. Bagaimana semua bisa memilih dengan baik. Tua, muda, laki-laki dan perempuan, ataupun lanang orak, wedok orak, tahu ya. Perempuan bukan, laki-laki bukan gitu. Jadi semuanya bisa berhak memilih. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa memilih dalam kontestasi demokrasi ini. Ya adalah misalnya TNI, Polri dan sebagainya. Tetapi kalau mereka sudah pensiun, mereka boleh. Nanti di pertemuan selanjutnya kita berbahas tentang militer dalam proses sistem politik Indonesia. Karena pemilu itu salah satu kajian sistem politik Indonesia. Tentu kalau pemilu baik akan melahirkan pemimpin dan penguasa yang baik. Kalau pemilunya tidak baik mungkin akan menimbulkan sebuah kegambangan bagi negara. Apa yang dikatakan tadi bahwa pemilu itu sebenarnya mungkin elektoral pun atau apalah namanya, tentu harapan kita ada keterwakilan masyarakat. Jangan negara misalnya ataupun misalnya penguasa harus melihat itu. Jangan-jangan masyarakat sudah jenuh dengan model pemilu seperti ini. Nah, harapan kita seperti itu. Jangan-jangan mungkin kita sudah jenuh karena banyaknya money politik, banyaknya pembelian suara, banyaknya keterpaksaan kita untuk memilih. Ya kan? Tetapi negara pun butuh kesaksian yang luar biasa bahwa kita sudah memilih. Contoh misalnya kalau kita datang ke bilik-bilik di pemilihan, walaupun haturani kita sudah memilih, tetapi harus ada tandanya, ya kan, tinta yang kita celupkan jari-jari kita. Asalkan jangan celupkan batang hidung gitu ya, itu yang tidak boleh. Tetapi begitulah negara mengatur dengan seksama, ya kan. Begitu juga kita menuntut negara itu akan lebih baik. Bayangkan kalau seandainya misalnya kita terus menuntut negara, tetapi kita tidak bisa berkontribusi terhadap negara. Bayangkan bagaimana negara ingin maju. Kita ngoceh sana, ngoceh sini tentang pemilu, banyaknya money politik, banyaknya sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mengilhami bahwa pemilu itu untuk melahirkan kekuasaan, untuk mengkokohkan kedaulatan kita sebagai rakyat. Ya kan? Pemilu itu masuk ranahnya demokrasi, ya jelas. Karena berhak walaupun misalnya
banyak masih kecurangan-kecurangan yang perlu kita hindari. Mungkin terutama bagaimana kita sebagai masyarakat. Namanya penguasa satu dalam proses misalnya baik itu partai politik, dia sebagai penguasa, tidak semua dia partai politik paham betul dengan partai politiknya sendiri. Bahkan bagaimana caranya untuk mencari kekuasaan itu dengan menggelontorkan anggaran banyak, uang banyak. Jadi kan harapan kita tidak seperti itu. Justru kita berharap bahwa dengan kita belajar pada hari ini berkaitan dengan pemilu, apakah pentingnya pemilu dalam proses kita bernegara, tentu harapan kita negara ini akan lebih baik ke depan. Karena kita mengingat dengan pemilu itu akan munculkan sebuah penguasa-penguasa yang mempunyai ide-ide bagus untuk membangun sebuah negara. Bayangkan misalnya kawan-kawan dan teman-teman, kalau tidak ada pemilu, tentu harapan kita akan terkikis dari proses. Kita tidak terlibat dalam demokrasi, kita tidak terlibat dalam apa yang dikatakan oleh undang-undang tadi bahwa kita mempunyai kekuasaan tertinggi seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya sambung sekali lagi ya. Oke. Kita lihat ini tujuan pemilu. Apa tujuan pemilu? Pendapat dan aspirasi rakyat. Ya kan? Disinilah tujuan pemilu yang sebenarnya bahwa untuk kita berpendapat. Berpendapat itu bukan melalui suara kita, tetapi dengan hati nurani kita. Seperti apa hati nurani? Misalnya melihat, bukan hanya saja melihat kegantengannya kandidat atau kecantikan kandidat, tetapi kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Nah, tujuannya apa? Itu menjadi salah satu kita sudah berpendapat, kita sudah mengutarakan isi hati kita. Nah, walaupun mungkin itu hanya sebatas 5 tahun sekali. Nah, itu harapan kita. Yang kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat berubah. Harapan kita seperti itu. Dengan terus adanya pemilu, misalnya dari pemilu seharusnya 2022 ya. Berarti sekarang 2024. Harapan kita dari pemilu ke pemilu negara ini akan lebih baik. Itu doa kita sebenarnya. Kalau kita misalnya berdoa sebagai rakyat biasa, kita berdoa pemilu itulah yang membawa doa kita itu akan lebih baik. Bayangkan kalau ada tidak pemilu, justru itu akan kacau balau. Mungkin seperti zaman dahulu kita, ya kan, ditunjuk sembarangan, kita nggak tahu, ibaratkan menunjuk kucing dalam karung, oh ternyata kucing banan nih ke bahasa Gayoy. Kan sesuatu hal yang tidak menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita pilih pun kita pegang kepalanya ternyata, oh orang yang berilmu, orang yang mempunyai pandangan tentang kritis terhadap negara. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya itu pertambahan jumlah penduduk. Jelas. Dari posisi ini disebut pemilih pemula dalam proses pemilu itu 17 tahun ke atas. Bayangkan misalnya berapa jumlah siswa yang ada di Aceh Tengah bahwa akan menjadi pemilih pemula. Disinilah negara harus betul-betul melihat bahwa pemilih pemula itu penting diberi pendidikan politik supaya memang tidak terjadi sesuatu hal yang memang di kemudian hari. Kalau misalnya dari pengawas itu sudah haknya. Contoh misalnya Panwas atau Bawaslu ataupun KPU. KPU itu harus mendata serta-merta siapa saja yang menjadi pemilih pemula. Indikator pemilih pemula bukan saja dia baru umur 17 tahun. Tetapi TNI Polri kalau sudah pensiun, TNI dan Polri itu disebut dengan pemilih pemula, karena mereka tidak pernah memilih dari sejak mereka diangkat menjadi TNI dan Polri, ya kan? Nah, bayangkan kalau kita kan sejak umur 17 tahun seperti Rahmah kan sudah memilih, ya kan, bukan memilih calon pacarnya gitu kan, tapi memilih hak-hak suaranya seperti itu. Nah, oke ya. Selanjutnya itu ada menjamin pergantian. Bukan absolutely atau absolutisme. Nah, tidak ada kekuasaan yang absolut dalam proses pemilu kita seperti ini. Ataupun dalam konteks negara demokrasi Pancasila seperti kita. Tidak ada.
Contoh misalnya, kalau kita tidak suka dengan kepemimpinan pada hari ini misalnya, kita berdoa dengan pemilu yang akan datang akan lebih baik. Seperti apa? Ya kita ikut pemilu, datang ke bilik-bilik, menunjuk orang yang terbaik untuk membawa pendapat kita tersebut. Ya, itulah menjadi salah satu tujuan pemilu pada saat itu. Maka ke depan yang menjadi sebuah kesimpulan bahwa pemilu itu sangat penting kita jaga, kita ikuti, dan kita pahami. Tentu harapan kita itulah yang menjadi faktor-faktor penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin akan menjadi sebuah bahan perbincangan kita ke depan dan akan menjadi tolak ukur bagi kita betapa pentingnya pemilu itu diadakan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kita pemilu itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia akan lebih baik. Ya, saya rasa cukup sekian pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Harapan saya sama, nanti seperti minggu lalu saya sudah memberikan tugas ya, mohon kerjakan dikumpul di minggu pertemuan berikutnya nanti ke saudara Nisa sebagai komting. Harapan saya itu yang menjadi hal-hal terpenting dalam ini. Nanti ke depan mungkin bisa di rumah kawan-kawan bisa melihat apa yang menjadi bahan perbandingan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada sesuatu hal yang memang kurang memuaskan, boleh ditanyakan ke saya atau cari sumber-sumber yang memang lebih akurat ya. Saya rasa pertemuan pada hari ini cukup sekian ya. Jaga kesehatan. Yang penting kita terus berdiskusi, berdialog seperti biasa. Di pertemuan selanjutnya harapan kita memang ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa paham betul kita bagaimana berdemokrasi ya. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.